Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Fadil, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari di bulan Ramadan di masjid yang kita cintai ini, yakni pengajian menjelang buka, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan berbuka bersama. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pada setiap sore pengajian menjelang buka ini meneruskan kajian kita tentang kitab Nasihatul Ibad yang sudah kita kaji selama ini. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ngaji kita ini, mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir kita sudah sampai pada bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Makalah yang kedua, dan makalah yang kedua ini sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, sampai pada poin yang pertama. Karena ini ada 4 poin, sore ini akan kita melanjutkan pada poin yang kedua. Namun sebelumnya saya ulangi lagi matan dari makalah yang kedua dari bab rubai ini. Amba'dil hukama'i arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Al-haya'u minar rijali hasan walakinnahu minal mar'ati ahsan. Wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i ahsan. Wat taubatu minasy-syaikhi hasan walakinnaha minasy-syababi ahsan
wal judu minal aghniyai hasan walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Jadi makalah yang kedua ini merupakan pangandikan dari sebagian hukama ahli hikmah yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang baik, namun ada 4 hal yang lebih baik. Yang pertama, malunya seorang laki-laki itu baik, tetapi malunya perempuan itu lebih baik. Yang kedua, adilnya dari setiap orang itu baik, tetapi adilnya umarok atau para pemimpin itu lebih baik. Lalu yang ketiga, taubatnya dari orang yang sudah tua itu baik, tetapi taubatnya orang yang masih muda itu lebih baik. Dan yang nomor 4, luman itu apa ya? Luman itu lomo ya, lomo. Lomo itu apa ya? Murahnya ya. Murahnya atau suka memberinya orang kaya itu baik. Tetapi kalau ada orang fakir kok juga lomo, suka memberi, murah, itu lebih baik. Ya. Nah, poin yang pertama, malunya perempuan, malunya laki-laki itu baik dan malunya perempuan itu lebih baik, sudah kita bahas. Sore ini kita akan melanjutkan poin yang kedua. Ya. Wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i ahsan. Wal adlu, dan adil, min kulli ahadin, dari setiap orang, hasanun, itu baik, walakinnahu, tetapi adil, minal umaroi, dari umarok, dari penguasa, dari pemimpin, ahsan, itu lebih baik. Ya. Saya kira kalimatnya sederhana dan saya kira sudah cukup jelas ya. Namun begitu, mari kita coba untuk uraikan dengan lebih lebih panjang begitu, supaya lebih paham kita tentang apa yang dimaksud dengan makalah ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata adil itu sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia, bahkan Jawa itu ya kita sudah menggunakan kata adil ya. Dalam pembicaraan kita sehari-hari, kita menyebut kata adil itu ya adil begitu saja, tanpa tahu persis padanannya, bahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu apa. Nah, kata adil sesungguhnya merupakan bahasa Arab ya, bahasa Arab ya. Dan memang kadang-kadang kata bahasa Arab itu tidak mudah begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga lalu karena tidak mudah itu kemudian lalu diserap begitu saja ya. Dipindahkan begitu saja tanpa diterjemahkan. Ya, kata lain misalnya apa yang mungkin populer itu ya, kata barokah. Barokah itu atau berkah itu bahasa Arab itu ya. Itu sudah menjadi juga kosakata bahasa kita, bahasa Indonesia. Semoga barokah, semoga berkah, itu kita paham itu.
Tapi sesungguhnya apa maknanya? Ya, sulit untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Mencari padanannya itu sulit. Ya sehingga ya diserap begitu saja. Ya. Nah, barokah itu lalu kemudian oleh para ulama ya sering dimaknai dengan bertambahnya kebaikan. Ya. Ya. Lalu kalau kata adil ya, adil ini ya ini yang pertama sekali saya bacakan ini ya. Syarah dari Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi ini memberikan pengertian tentang adil itu ayat tawassuti ya. Yang dimaksud dengan adil itu adalah pertengahan ya. Makanya kita mengenal kata istilah wasit itu penengah ya. Kalau dalam pertandingan itu ya ada dua tim yang bertanding itu disebut dengan wasit, itu berarti orang yang menengahi. Lah atawassut itu pertengahan. Ya. Ya, ada juga kita itu dalam Al-Quran oleh Allah disebut dengan ummatan wasato. Ya. Itu umat yang berada di posisi tengah. Ya. Ya. Nah pertengahan antara apa? Bainal ifrati wat tafrid. Ya. Jadi yang namanya keadilan itu adalah pertengahan antara ifrat dan tafrid. Ya. Ifrat itu apa namanya? Ya semacam berlebihan begitulah ya. Ya, berlebihan. Nah, kalau tafrid itu sebaliknya apa namanya? Kurang dari semestinya. Ya. Kalau terjemahan letterleknya sebenarnya ada yang menerjemahkan dengan lale, dengan abe, tapi yang dimaksud adalah karena lale dan abe itu lalu kemudian tidak memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi ya sehingga kurang tadi itu ya. Dan itu apa namanya berlawanan dengan ifrat tadi. Kalau ifrat itu berlebihan ya. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja ya. Termasuk dalam hal beragama ya. Dalam beragama itu kita pun tidak boleh itu berlebihan gitu. Tapi lale, abe sampai kemudian tidak melaksanakan apa-apa juga tidak boleh. Jadi yang dituntunkan Nabi itu ya yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Ya. Makanya dulu suatu ketika pernah ada sahabat yang ditegur Nabi ya karena sahabat itu ada yang apa namanya kepingin puasa terus ya. Tidak pernah tidak puasa. Lalu ada lagi sahabat yang kepengen sholat malam terus. Jadi setiap malam itu tidak pernah ada sedikit pun waktu yang digunakan untuk tidur sama sekali. Nah, yang satunya lagi kepengen apa? Kepengen tidak menikah. Ya. Kepengen tidak menikah karena khawatir kalau menikah itu nanti kemudian mungkin terganggu ibadahnya begitu. Ya. Nah sampailah itu berita kepada Nabi, ditegur itu, ya, loh saya ini Nabi, ya, tapi ya aku ini ya puasa, tapi juga tidak puasa, kok tidak terus puasa terus enggak. Ya. Ya. Aku ini Nabi, wes hebat-hebatnya orang, tapi aku ini ya malam ya sholat, tapi ya tidur, tidak kok kemudian sholat terus ya. Enggak. Udah yang terkait dengan pernikahan, aku ini Nabi, orang yang paling hebat, aku dia nikah, tidak kemudian enggak nikah itu enggak. Jadi berlebihan di dalam beragama sekalipun itu enggak boleh. Ya. Ya dalam hal yang lain juga sama, apalagi ya dalam agama aja enggak boleh apalagi. Lah tafrid sebaliknya ya abe lale sampai kemudian tidak melaksanakan apa-apa juga tidak boleh. Sehingga intinya
yang dituntut oleh Islam itu adalah yang adil. Adil itu tahu apa saja ya, termasuk dalam hal bekerja ya janganlah berlebihan ya sampai kemudian sampai tidak pernah istirahat ya itu berlebihan tidak boleh. Tapi kemudian lalu nganggur terus luntang-lantung atau kerja ya ojo ya begitu ya. Dalam hal konsumsi ya berlebihan ya tidak boleh, tapi kurang juga tidak boleh. Jadi Islam sekali lagi mengajarkan tawasud ya, pertengahan atau yang adil itu ya. Nah ini Imam Nawawi ya menjelaskan pengertian adil itu seperti itu ya. Nah, banyak ya penjelasan mengenai tentang kata adil, pengertian adil itu ya. Tadi kan atawasud, ada yang menyebut juga atawazun. Atawazun itu keseimbangan. Ya hampir sama ya, keseimbangan antara apapun ya, seimbang ya, tidak berat sebelah ya. Lalu ada yang menjelaskan juga al-musawah ya, sama berat, tidak berat sebelah ya. Kedudukannya sama dalam hal apa saja ya, di hadapan hukum, secara politik, secara apapun ya, sama, itu adil ya. Lalu memang yang mungkin agak lebih populer adil itu difahami sebagai lawan dari az-zulm atau zalim orangnya itu ya. Kalau az-zulm itu atau orangnya disebut dengan zalim yang artinya aniaya itu kan sering diterjemahkan dengan wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Ya, menempatkan sesuatu pada tidak tempatnya itu zalim itu. Nah, adil itu kan lawannya, berarti kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, ya, tepat. Itu disebut dengan adil, ya. Nah, itu penjelasan apa yang disebut dengan adil itu ya, yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang kita serap dari bahasa Arab yang tidak diterjemahkan itu. Kita sulit itu mencari padanannya itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, adil ini merupakan ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam ya, diajarkan betul dalam Islam, sehingga adil ini merupakan akhlak Islami ya. Orang dituntut untuk punya sifat adil ini atau sikap adil ini ya. Dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh para khatib ya, ketika Jumatan itu ya, kalau ibu-ibu anak-anak ini jarang dengar ya, tapi kalau bapak-bapak pasti sering sekali mendengar itu dan mestinya hafal itu karena hampir saben Jumat dibaca oleh para khatib itu ya. Pak Edi hafal mesti Pak Edi ya. ya. Yang disampaikan para khatib ketika menutup khutbah itu loh ya. Allah berfirman apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi dalam ayat ini ya, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah dengan sangat tegas itu. Allah memerintahkan supaya adil, bila adli, dengan keadilan. Ya. Lalu juga diperintahkan untuk ihsan dan diperintahkan untuk suka memberi kepada kaum kerabat. Ya. Jadi sekali lagi adil itu diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saking pentingnya adil ini, ya, Allah sendiri itu mengutus para rasul ya ke dunia ini itu juga supaya dalam rangka manusia itu bisa menegakkan keadilan. Ya.
laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Jadi dalam ayat ini Allah sudah dengan sangat tegas itu ya, menginformasikan kepada kita bahwa para rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa bukti yang kuat. Para rasul itu diberi kitab, ya, diberi mizan, ya. Untuk apa? Supaya bisa menjadikan manusia itu menegakkan keadilan di muka bumi ini. Ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak sekali ya yang namanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini memang diperintahkan Allah untuk berbuat adil ini, ya. Bahkan malahan sampai supaya kita ini bisa berbuat adil, ya. Allah itu juga memberikan perhatian atau kiat supaya kita ini bisa menegakkan keadilan itu, ya. Yakni apa? Dengan menghindari kebencian kepada seorang atau kecintaan seorang yang berlebihan, itu yang kadang-kadang membuat orang itu bisa tidak adil itu, ya. Oleh karena itu Al-Quran sampai menyatakan jangan sampai kebencianmu kepada kaum tertentu itu menjadikan kamu tidak bisa berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum tertentu itu lalu kemudian menjadikan kamu tidak bisa berbuat adil. Nah, sesungguhnya yang menjadikan orang tidak berbuat adil itu tidak hanya kebencian, ya, kecintaan yang berlebihan juga bisa membuat orang tidak adil, ya. Oleh karena itu diingatkan betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau kita mau berbuat adil itu, ya, ya harus menghilangkan itu, ya, rasa yang membuat kita menjadikan tidak adil, jangan sampai membuat kita tidak adil, betul, ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari saya kira banyak itu ya contoh orang yang lalu kemudian karena senangnya dengan orang itu lalu tidak bisa berbuat adil itu, ya. Kalau misalnya yang berbuat salah itu saudaranya, ya, atau siapa lagi temannya, ya, kelompoknya, ya, itu kadang-kadang berbuat salah sekalipun tidak disalahkan itu, ya. Berbuat kejahatan sekalipun seringkali tidak diproses hukum itu, ya. Atau kalau diproses hukum misalnya kemudian lalu hukumannya menjadi ringan atau bahkan dibebaskan misalnya. Itu kan sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanya lalu ada istilah tebang pilih gitu, ya. Tebang pilih itu, ya. Itu ya itulah manusia kadang-kadang sulit untuk berbuat adil, ya. Makanya sampai Al-Quran itu ketika memerintahkan adil itu sampai meskipun toh yang namanya terkait dengan menegakkan keadilan itu mengenai dirimu sendiri, ya,
bahkan orang tuamu atau termasuk kerabat pun juga itu harus kamu tegakkan itu. Itu eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Masya Allah itu ya. Jadi menegakkan keadilan itu sampai kok kalau menyangkut diri kita sendiri, orang tua kita atau kerabat kita itu harus betul-betul kita tegakkan itu. Ya, itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi yang saya contohkan itu kalau kita senang ya termasuk misalnya nuwun sewu ya, termasuk keadilan dalam kehidupan rumah tangga ya. Misalnya maaf ini ya, poligami gitu ya. Poligami itu memang dibolehkan ya. Ya tapi syaratnya harus adil kan ya. Nah untuk adil itu ternyata tidak mudah itu. Ya karena apa? Karena memang bagaimanapun juga yang namanya kecintaan seorang suami itu kepada istri toh meskipun ya kalau maunya sih betul-betul adil, tapi ya tidak mudah betul itu ya. Bisa jadi nanti karena kecintaannya terhadap katakanlah istri tertentu ya, entah itu yang lebih muda atau yang lebih cantik atau yang lebih apa, itu kemudian bisa menjadikan tidak adil gitu. Ya. Misalnya ya. Dan itu sering terjadi. Ya, makanya Rasulullah itu sampai kemudian kepada kita merintahkan kepada anak saja kita harus adil itu ya karena ya memang tadi itu kadang-kadang kecintaan kita kepada anak-anak kita itu pun juga mungkin tidak sama ya. Ada derajat tertentu yang membedakan sehingga kemudian bisa jadi kemudian kita tidak adil gitu. Sehingga kemudian sekali lagi makanya itu diingatkan betul supaya kita betul-betul bisa melaksanakan keadilan di dalam berbagai hal tadi itu. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu-ibu ya, betapa Al-Quran ya, dan termasuk juga saya kira banyak sekali hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk betul-betul bisa berbuat adil ya di dalam kehidupan kita ini menyangkut apa saja ya. Jadi keadilan itu memang yang selama ini kita ketahui ya, terutama keadilan dalam bidang hukum ya. Wa idza hakamtum bainan nasi antahku bil adl. Kalau kamu menghukumi manusia ya, hendaklah kamu menghukuminya dengan adil ya. Tetapi sesungguhnya keadilan itu tidak hanya dalam bidang hukum ya. Dalam bidang ekonomi ya, harus punya kesempatan yang sama tadi itu, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam hal bidang apa saja itu sesungguhnya menuntut keadilan, termasuk keadilan sosial yang saya kira kita semua mengetahui dan menyadari karena itu sampai menjadi dasar kehidupan berbangsa kita ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam kitab Nasihatul Ibad ini ya, disebutkan ya bahwa yang namanya adil yang diperintahkan agama itu kalau bisa dikerjakan oleh siapapun ya. Ya, jadi siapapun yang bisa mengerjakan keadilan itu baik ya. Siapapun orangnya ya, asal bisa adil itu baik. Ya. Termasuk terhadap diri sendiri itu baik. Adil dengan anak, adil dengan istri, adil dengan tetangga, adil dengan ya, yang lain-lain itu semuanya baik itu ya. Tetapi ya, menurut makalah kedua dari bab rubah ini, walakinnahu minal umara'i ahsan ya. Tetapi adilnya para pemimpin umara ya, para penguasa itu lebih baik ya.
Nah, yang disebut dengan umara itu siapa? Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan dengan singkat, aidawil wilayah. Ya. Yang dimaksud dengan umara adalah orang yang punya kekuasaan dalam wilayah tertentu. Ya. Ya. Nah, berarti ya dalam wilayah seberapapun asal itu dia punya kekuasaan, ya disebut dengan pemimpin gitu. Ya. Nah, pemimpin yang adil itu lebih baik dibandingkan dengan sekedar orang per orang yang adil gitu. Ya. Argumennya apa ya? Saya kira sederhana ya. Kalau adilnya orang per orang terhadap orang per orang juga, itu kan apa nampaknya ya? Konsekuensinya, dampaknya, akibatnya itu kan ya apa namanya? Tidak begitu luas ya, tidak begitu luas. Tapi kalau keadilan umara atau tidak adilnya umara, masya Allah ini memiliki dampak yang sangat luas ya, memiliki dampak yang sangat luas. Ya. Makanya Nabi dulu sampai pernah menyampaikan ya, rusaknya umat-umat terdahulu itu karena apa namanya? Kalau ada asyarif ya, asyarif itu orang yang mulia, orang yang berkedudukan tinggi mencuri, dibiarkan, ya, tidak diproses, ya, ya, tidak dihukum, ya. Tetapi kalau yang mencuri ini adalah orang yang lemah, ya, ya, orang biasa, itu lalu kemudian hukum betul-betul diterapkan, ya. Makanya kemudian yang terjadi itu ya, seringkali ya apa namanya ya kadang-kadang orang hanya nyolong ayam saja itu masya Allah ya, atau hukumannya berat ya. Nyolong sekilo beras saja berat hukumannya itu ya, karena memang ya ini memang fenomenanya seperti itu, dan itu sejak dulu itu ya sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ya, dan itu yang kata Nabi menjadi penyebab rusaknya dari suatu bangsa itu, suatu kaum itu. Ya. Nah, tidak tahu sekarang ini ya, apakah sinyalemen Nabi itu juga bisa diterapkan zaman sekarang ini? Saya kira ya tidak ada bedanya itu ya. Banyak sekali orang yang katakanlah mencuri uang sampai bertriliun-triliun ya, bermiliar-miliar itu bebas ya, bahkan ya kalau toh seandainya diproses ya, lalu tadi itu hukumannya ringan tadi itu, yang seringkali memang kemudian rasa keadilan masyarakat itu terganggu sekali, ya, tidak adil. Ya. Sementara sekali lagi tadi itu yang hanya mencuri apa namanya hal-hal yang kecil-kecil itu dihukum dengan hukuman yang berat. Ya. Nah itu yang apa namanya nampaknya memang terjadi ya sejak dulu sebagai disinyalir Nabi, sampai sekarang pun juga masih terjadi, dan itu yang membuat rusak ya. Nah oleh karena itu makanya makalah ini ya menekankan sekali itu, jadi umara itu memang seharusnya adil ya, ya, dan itu lebih baik dibandingkan dengan adilnya seseorang itu. Karena apa? Ya karena tadi itu membawa dampak yang luas ya, membawa akibat yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau sampai umara itu adil, insya Allah rakyat akan baik, akan sejahtera. Tapi kalau misalnya yang namanya umara kok tidak adil, maka akan bisa membuat kerusakan masyarakat itu. Ya. Makanya Rasulullah itu dalam hadis yang tadi saya sampaikan terkait dengan sinyalemen bahwa umat terdahulu itu rusak karena ketidakadilan itu, ya, Rasulullah kemudian sampai bersumpah, ya, lau anna Fatimata binta Muhammad ya sarakot laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya kok Fatimah anak Muhammad itu mencuri, akan aku potong sendiri tangannya. Masya Allah, itu Nabi sampai begitu ya, untuk menunjukkan betapa pentingnya keadilan itu ya.
kesamaan hukum ya di hadapan siapapun. Ya, itu sampai Nabi menyatakan seperti itu. Ya. Nah sehingga Masya Allah ya, sehingga ya memang harapannya mudah-mudahan para pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil ya. Nah kalau pemimpin ini betul-betul adil ya, Masya Allah ya, balasannya juga luar biasa ya. Orang yang adil secara individual, siapapun yang adil itu pasti akan mendapatkan balasan yang luar biasa di Allah. Tapi kalau yang pemimpin yang adil, itu balasannya juga lebih hebat lagi ya. Dalam salah satu hadis yang sangat terkenal yang dulu sekali sudah pernah saya bicarakan di kuliah subuh itu ya, dalam hadisnya itu Rasulullah menyatakan ada 7 golongan ya yang akan mendapatkan naungan Allah besok di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. Nah yang disebut pertama dari 7 golongan itu adalah imamun adilun, imam yang adil ya. Jadi imam yang adil ini rupa-rupanya memang luar biasa ya di dalam ajaran Islam ya, sehingga Rasulullah memberikan reward yang luar biasa besar juga kepada imam yang bisa adil gitu. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa yang namanya orang yang adil itu, terutama imam yang adil itu ya, itu Masya Allah nanti tempatnya itu tidak lain adalah di surga ya, di surga. Nah, sehingga ya makanya ya ini penekanan bahwa keadilan itu penting, keadilan itu baik, tetapi lebih penting dan lebih baik lagi ketika keadilan itu bisa dilaksanakan oleh para pemimpin, oleh para umara ya. Nah yang menarik ya, dalam salah satu hadis itu, nah kita ini sesungguhnya juga pemimpin, semuanya pemimpin ya. Jadi berarti ya memang ya siapapun kita itu memang diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang adil ya, menerapkan keadilan ya. Nabi kan dengan sangat tegas menyatakan ya, wa kullukum ra'in ya, kullukum ra'in ya, kamu semuanya ini pemimpin sebenarnya ya, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih ya, kamu ini akan dimintai pertanggungjawab dari apa yang kamu pimpin itu, dari kepemimpinanmu itu ya. Ya lagi-lagi pemimpin di sini ini ya dari pimpinan, dari mulai tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah ya. Nah sehingga sekali lagi memang ya mudah-mudahan harapannya ya dengan mengaji kitab Nashihul Ibad ini yang kebetulan temanya sore hari ini adalah tentang keadilan, yang tadi sudah kita bahas merupakan hal yang baik bagi siapapun ini ya, terutama bagi pemimpin ini. Mudah-mudahan kita ya, siapapun kita ya, termasuk adik-adik ya yang masih menjadi pelajar ini ya, anak-anak panti ini ya, ini tetap berusaha menjadi orang yang adil itu ya. Adil dalam pengertian tadi itu ya, tawasud tadi ya, keseimbangan ya, pertengahan ya, tawazun, keseimbangan antara tadi itu ya, al-ifrad dan at-tafrid, antara berlebihan dengan yang kekurangan ya. Adil di dalam memenuhi keseimbangan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ini harus adil ini ya. Nah, ini kadang-kadang tidak adil kita ya. Kadang-kadang kebutuhan rohani kita abaikan. Tapi kadang-kadang yang dibutuhkan itu hanya kebutuhan jasmani saja. Itu tidak adil gitu, ya. Kalau kita mau adil, yang kebutuhan jasmani ya dipenuhi, kebutuhan rohani dipenuhi. Seimbang, ya. Nah, dengan begitu, wah insya Allah mudah-mudahan kita ini dicatat oleh Allah sebagai
orang-orang yang bisa melaksanakan keadilan ini, ya. Baik sebagai individu kita secara individual masing-masing ini, maupun lebih-lebih ketika kita nanti oleh Allah diberi amanah sebagai pemimpin apapun, ya, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin perusahaan, pemimpin di perguruan, ya, pemerintahan dari semua levelnya. Ini semua sekali lagi oleh Allah dan oleh Rasulnya dituntut untuk berbuat adil. Dan adil itu sekali lagi, saya ulangi lagi tadi, aqrabulit taqwa, ya, lebih dekat kepada takwa, ya. Kita ini kan puasa, ya, sambil direwangi lapar, dahaga, ya, lemah, lesu, ngantuk. Ini semua dalam rangka untuk menjadi manusia yang takwa. Nah, di antara yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia takwa adalah bagaimana kita ini bisa melaksanakan keadilan itu. Insya Allah dengan kita bisa berbuat adil, kita juga layak untuk disebut sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira sampai di sini pengajian kita, ya, tentang poin kedua, bab poin kedua, makalah kedua dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat, ya. Untuk bab rubai ini masih ada 2 poin, ya, yakni poin yang ketiga, at-taubatu minasyaihi hasan walakinnaha minasyabi ahsan, ya. Taubatnya orang tua itu baik, tetapi taubatnya anak muda lebih baik lagi. Wal judu minal aghyai hasan walakinnal faqara ihsan, dan dermawannya kedermawanan orang-orang yang kaya itu baik, tetapi kedermawanan fakir miskin itu lebih baik. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa tetap diberi kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sekarang ini hari yang keberapa? Yang keempat, ya, insya Allah 26 hari lagi akan Idul Fitri, ya, insya Allah, ya. Loh, nah kita harus justru itulah mengapa kita itu berpuasa itu kok apa namanya kuat, ya. Mengapa berpuasa itu kita itu kok tahan? Ya karena kita punya optimisme, ya. Sak luwe-luwene, sak ngeleh-ngelehe, sak rekor-rekosone, insya Allah maghrib akan datang. Betul toh ya? Coba kalau maghrib nggak akan datang, wah kita nggak punya harapan itu. Untungnya kita itu kok yakin insya Allah maghrib akan datang. Dan insya Allah maghribnya tinggal berapa menit lagi ini? 4 menit lagi, ya. Nah, meskipun puasa itu berat selama bulan dan kita ini baru 4 hari, insya Allah kita optimis, ya, Idul Fitri insya Allah besok akan datang. Makanya optimis saja, insya Allah dengan optimisme itu ya, Allah akan memberikan kekuatan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya. Bu Eli itu tahu persis, ya, saya itu kalau tidak puasa itu rasa-rasanya itu membayangkan puasa kayaknya seperti tidak kuat gitu, ya. Tapi nyatanya ketika sudah jalani ya Allah memberikan kekuatan. Ya, ini berarti memang berkahnya Ramadan, ya, dan memang ya itu tadi, ya, diantaranya karena didorong oleh optimisme tadi itu, ya itu, ya. Jadi puasa ini juga sekaligus mengajarkan optimisme kepada kita semuanya, ya. Saya kira sampai di sini pengajian kita, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.